Dulu. Abah kayaknya untuk hari ini tidak pakai apa namanya PowerPoint dulu, Siap. biar minggu depan, insya Allah. Maka Minggu depan. Pak Baba Fei silakan dilanjut. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa rahmatu bi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma ftah lana bi Kurang dekat Ustaz itunya. Suaranya Baik. jadi kurang jelas. Jelas sekarang suaranya? Ya, sedikit. Baik, sebentar. Jelas ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Kaiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna s-solihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwan dan ikhwah sahabat Unrad serta dari komunitas mendapatkan Zoom ini yang insya Allah kita semuanya berada dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan kita sebagai ahli jannahnya Allah dan kita dipertemukan dengan Rasulullah yang kita harapkan mudah-mudahan kita ditempatkan di surga Firdausnya Allah. Amin ya Allah. Kajian Tazkiyatun Nafs ini adalah kajian tentang mensucikan hati. Ibaratkan seperti ini. Ketika kita sudah tahu rambu-rambu lalu lintas, misalkan ada letter P dicoret, berarti kondisinya dilarang parkir. Kemudian ada letter S dicoret, berarti dilarang berhenti. Berarti ketika kita melihat di lampu stopan atau lampu yang namanya kita lampu merah pun, kalau hijau berjalan, kalau kuning bersiap-siap, serta kalau merah berarti menandakan kita harus berhenti. Secara pikiran kita berarti itu adalah sebuah ilmu, maklumat, pengetahuan untuk kita. Nah, maka kalimatnya ketika kita mempelajari agama tidak cukup dengan tahu. Maka kalimat feel atau kalimatnya adalah rasanya, kita harus rasakan di dalam agama ini. Karena pada hakikatnya ketika agama hanya sebatas tahu, tetapi hatinya tidak merasakan bahwasannya pengetahuannya itu harus dirasakan oleh hati, maka kalimatnya adalah pengetahuan itu akan sirna. Karena kenapa? Hanya sebatas tahu, hanya sebatas ilmu pengetahuan, karena hatinya tidak mengamini. Maka konsep tazkiyatun nafs ini adalah bagaimana proses hati ini supaya benar-benar mengamini, kemudian dibarengi dengan ilmu pengetahuan dan diaplikasikan, biar artinya apa? Kita bukan hanya sebatas mengikuti apa yang orang lain lakukan, tetapi kalimatnya adalah kita mengikuti berdasarkan pengetahuan kita, hati kita mengamini, serta kalimatnya adalah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW yang berada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun para ulama dan yang lainnya adalah itu menjadi referensi, kalimatnya adalah untuk sebagai eh, masukan dan kalimatnya barometer kita, maka kita mengikuti ulama yang mana. Nah, hal tersebut itu merupakan hal yang tidak terpisahkan karena kita ketika mengetahui rambu lalu lintas itu, tetapi kalimatnya hati tidak mengamini, bisa jadi letter S dicoret, kita tahu itu dalam berhenti, akan tetapi kalimatnya kita tetap melabraknya. Kita tetap yang namanya bahkan melanggarnya. Berarti kalimatnya, pengetahuannya kita memiliki, akan tetapi secara hati kita tidak mengamini. Maka tazkiyatun nafs ini adalah begitu bermakna di dalam kehidupan kita. Ada sebuah kisah yang mungkin kita bisa mengambil yang namanya pelajaran dari kisah ini. Ada yang pernah tahu kisah tentang Abu Kilabah? Coba acukan tangan, mana yang tahu kisah Abu Kilabah? Ada? Belum Ustaz tadi. Masya Allah. Soalnya nggak kelihatan ini semuanya, soalnya di hidden ininya ya, kamera. Saya ngelihatnya adalah cuma namanya aja,
Ada Teh Heeh. Karina, ada Kang Budi, ada Teh Ari, ya semuanya. Boleh di-on-kan kameranya? Saya seolah-olah seperti berbicara dengan yang tidak ada ininya, yang sebutkan akun fake ya, insyaallah ada. Boleh di-on-kan kamera, jangan merasa malu ya, insyaallah kan saya yakin semuanya sudah melaksanakan atau melakukan ibadah sholat subuh, masya Allah tuh, alhamdulillah setelah di ini, masya Allah, baik. Ada guru saya Kang Haji Dea, ada Kang Roni, kemudian ada Kang Dani dan yang lainnya, masya Allah, berkah semuanya. Nah, kalau on kan kamera kan kelihatan, masya Allah. Ada yang kelihatan lagi menguap, ada yang kelihatan lagi kelihatan fokus dan yang lainnya. Ada yang kelihatan masih berzikir kan, masya Allah, barokah. Nah, kisah Abu Kilabah ini adalah kisah yang inspiratif, teman-teman. Yang mungkin sedikit orang yang mengetahui tentang kisah Abu Kilabah. Di dalam kisahnya adalah ada seseorang yang sedang kecapean, berjalan ibaratkan begitu jauh, yang mana persediaan makannya sudah habis, minumnya sudah habis. Kalimatnya dia berdoa dalam hatinya, "Ya Allah, kalau aku dipertemukan dengan kalimatnya suatu tempat yang di sana tersedia makanan dan yang lainnya, aku akan melakukan apapun di sana." Tetapi kalimatnya adalah ketika dia berjalan begitu jauh, menemui sebuah gubuk, sebuah tempat yang kalimatnya mungkin tidak begitu layak. Perkiraannya, aduh kayaknya gubuk seperti ini atau rumah yang sudah rusak seperti ini sepertinya tidak ada orang. Tapi setidaknya lumayan untuk apa? Untuk aku berteduh. Karena begitu besarnya angin gurun, begitu kalimatnya adalah dinginnya cuacana di padang pasir, maka ia berteduh di rumah tersebut. Tetapi adabnya, seseorang yang tadi sedang berjalan itu ketika artinya berjalan tadi, masih tetap kalimatnya adalah dia menggunakan adab. Adatnya adalah ketika bertamu maka dia mengucapkan salam. Maka dia mengetuk pintu dan mengatakan, "Assalamualaikum." Coba di padang pasir, kemudian pada waktu yang begitu tidak ada orang, yang kemungkinan ada orang juga jarang, dia tetap mengetuk pintu rumahnya tersebut. "Assalamualaikum." Tidak ada yang menjawab. Kemudian yang ketiga adalah, "Assalamualaikum." Tidak ada yang menjawab. Akan tetapi berpikiran, "Oh, sepertinya di sini tidak ada orang." Maka sedikit-sedikit dibuka pintunya dan ternyata tidak dikunci. Ternyata setelah itu bangunlah seseorang yang kalimatnya tidak mungkin ada seseorang yang sudah ibaratkan sudah lanjut usia berada di suatu tempat yang kalimatnya dia pun tidak melihat ada orang di sana. Bagaimana ada orang tua yang ibaratkan sudah lanjut usia, kemudian di sana dia hidup sendirian. Maka dia menghampiri, "Assalamualaikum." Maka dia mengucapkan, orang tua tadi mengucapkan, "Waalaikumsalam." Maka ketika dia mendekati, ternyata ketika dipegang tangannya, Masya Allah, ternyata sudah kalimatnya adalah sudah lumpuh. Ketika dipopong untuk berdiri pun kakinya sudah tidak bisa berjalan. Kemudian ketika dia mengatakan kepadanya, melihat matanya saja, sepertinya kakek ini atau orang tua ini sudah buta. Masya Allah, begitu kalimatnya adalah tersentuhnya anak muda ini yang melihat ada kakek-kakek yang masih bisa hidup di tengah-tengah gurun pasir, di rumah yang sudah kalimatnya tidak layak untuk dipakai, akan tetapi masih hidup ada kakek-kakek yang ibaratkan yang sudah lanjut usia ini. Kemudian ditanya, "Siapa gerangan Anda, wahai anak muda?" Maka seorang yang tadi menjawab adalah, "Saya seseorang yang sedang merantau." Kalimatnya adalah berada di tengah jalan yang kehabisan bekal. Dan saya berniat datang ke rumah ini, siapa tahu ada masih tersisa makanan. Maka jawaban orang tua tadi, yang sudah lanjut usia tadi mengatakan adalah, "Saya sudah hampir 3 hari tidak mendapatkan makanan. Bahkan mungkin kalimatnya, saya sudah terbaring di sini sudah 3 hari." Coba bayangkan, anak muda yang matanya buta, kemudian tangannya lumpuh, kakinya sudah tidak bisa berjalan kembali, tetapi masih bisa tersenyum, masih bisa kalimatnya bertahan hidup. Sedangkan aku yang baru kalimatnya kehabisan makanan sekarang, meskipun keadaanku dalam keadaan lemas dan persediaan makananku sudah habis, tetapi masih mengeluh kalimatnya. Maka ia berkata, "Maka kakek di sini hidup dengan siapa?"
Maka jawaban kakek tersebut adalah, 3 hari sebelumnya, aku hidup bersama anakku, yang mana anakku selalu membantuku, anakku suka membantuku untuk berwudu, anakku suka membawakan makanan, mencarikan makanan, aku hidup berdua dengan anak. Tetapi 3 hari ini, tolong anak muda, carikan anakku yang 3 hari ini belum pulang. Karena mungkin di gurun pasir ini tidak ada orang lain selain dari anakku dan diriku. Maka tolong, dia meminta untuk mencarikan pada anak muda tadi adalah anakku, bawa ke sini. Coba bayangkan anak muda yang sudah habis makan, habis makanan, kemudian minumnya sudah habis, kalimatnya apa? Diminta untuk mencarikan anak muda dari kakek tadi. Padahal kadang lagi lemas, tetapi kalimatnya, ada orang yang lebih membutuhkan dari diriku. Akhirnya dia cari, ternyata di tengah-tengah jalan ada seorang mayat yang sudah dicabik-cabik oleh hewan buas. Dan dia yakin, karena kata kakek tadi adalah tidak ada orang, tidak ada yang lain selain kalimatnya mereka berdua. Fix ini adalah anak kakek tadi. Tapi bagaimana aku menceritakan kepada kakek tadi? Karena dia kalimatnya adalah matanya sudah buta, tangannya sudah tidak bisa dilakukan lagi seperti biasa, artinya lumpuh, kakinya sudah lumpuh juga. Tetapi akhirnya dia dengan kekuatan harus menyampaikan ini. Berita yang benar-benar begitu sulit. Maka setelah sampainya, wahai kakek, sebelum aku ceritakan kepadamu tentang keadaan anakmu, kalimatnya adalah, apakah kau tahu kisah Nabi Ayub alaihissalam? Kalimatnya adalah seperti ini. Maaf, saya ralat. Kalimatnya adalah, ketika kakek tadi ingin diberitahukan bagaimana keadaan anak, maka anak muda tadi menceritakan kepada kakeknya adalah, anakmu sudah aku temukan bahwasannya anakmu itu sudah dicabik-cabik oleh hewan buas. Maka perkiraan dia yang kalimatnya kakeknya akan menangis, hanya bisa tersenyum dan mengatakan kalimat, Alhamdulillah. Masya Allah. Kakeknya hanya mengatakan Alhamdulillah. Begitu sederhana. Maka anak muda tadi mengatakan, bagaimana engkau bisa mengucapkan kalimat Alhamdulillah, sedangkan engkau adalah sebatang kara, yang mana engkau benar-benar bergantung kepada anakmu. Engkau wudhu pun dibantu oleh anakmu. Engkau makan pun akan dibantu oleh anakmu. Tetapi kenapa ketika engkau tahu anakmu yang benar-benar membantu dirimu dan meninggal dan dicabik oleh hewan buas, tetapi kau mengatakan Alhamdulillah. Dia hanya mengatakan, wahai anak muda, apakah kau tahu kisah Nabi Ayub alaihissalam? Yang mana dirinya ditinggalkan oleh anaknya 20 tahun. Begitu sabarnya. Kemudian apakah engkau tahu ketika dia ditimpa penyakit yang mana tidak ada orang yang mendekatinya karena sebab penyakit tersebut dan istri-istrinya meninggalkannya. Selama itu dia tetap bersabar. Apakah engkau tahu tentang kisah Nabi Ayub yang mana kalimatnya Allah berikan anugerah yang namanya kekayaan dan Allah ambil kembali kekayaan tersebut sebagai ujian untuk membuktikan bahwasanya Nabi Ayub adalah orang yang beriman. Sedangkan diriku tidak bisa melihat hanya di dunia saja. Tanganku tidak bisa melakukan apapun atau dalam artian lumpuh dan kakiku lumpuh hanya di dunia saja. Kalimatnya nanti di akhirat nanti bahwasannya jasadku ini akan habis dimakan rayap. Akan tetapi ketika aku yakin di akhirat nanti mendengar anakku yang setiap harinya membantu diriku, berbakti kepada diriku sebagai orang tuanya, aku yakin anakku telah mendahuluiku dan dia telah melihat surga yang Allah janjikan bagi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan diriku kenapa harus bersedih? Karena keadaan anakku ini yang selalu aku doakan, ternyata anakku mendahuluiku untuk meninggalkanku hanya di dunia, tapi kita akan bertemu suatu saat nanti di akhirat untuk menjemput surganya Allah. Maka apa yang harus aku sedihkan? Wahai anak muda, mataku tidak bisa melihat hanya sementara. Tanganku lumpuh hanya sementara.
sedangkan kakiku tidak bisa berjalan hanya sementara, tetapi nanti yang hakikatnya, yang haknya adalah di akhirat, Allah akan kembalikan kita dalam keadaan muda, dalam keadaan yang benar-benar kalimatnya sempurna. Dan aku yakin kalimatnya itu sudah diberikan kepada anak. Maka kalimat tadi menjadikan terharu kepada anak muda. Tetapi setelah mengucapkan itu kalimatnya, kakek-kakek tadi menghembuskan nafas terakhir. Coba bayangkan anak muda yang ibaratkan sudah kehabisan makanan, kemudian minuman sudah habis, kemudian kekuatannya sudah tidak ada lagi, akan tetapi mendengarkan cerita tadi, kakek-kakek tadi, begitu tersentuh. Aku hanya diberikan kalimatnya kesusahan, tidak bisa makan, baru beberapa hari saja sudah seperti ini. Apalagi kisah kakek tadi yang hidup 2 orang hanya sebatas kakek dan anaknya, dan ternyata anaknya juga ketika mencari makanan ternyata diterkam oleh binatang buas. Teman-teman yang saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak muda tadi membawa kakek tadi, kalimatnya ditutup dengan kain dan mencari orang, "Ya Allah," sambil berdoa, "Ya Allah, pertemukan aku dengan orang-orang soleh, ya Allah. Aku ingin membantu kakek tadi yang begitu bermanfaat." Kalimatnya, ucapannya begitu menyentuh dalam hati ini. Ketemulah dengan beberapa orang dan mengatakan, "Wahai anak muda, kenapa kau berlari?" Dan anak muda tadi mengatakan, "Tolonglah aku. Di sana ada orang tua yang sudah wafat dalam keadaan buta, dalam keadaan tangannya lumpuh dan kakinya sudah tidak bisa berjalan. Kalimatnya wafat, tolong bantulah aku untuk aku bisa menguburkannya." Maka disebutkan seperti apa ketika sampai ke tempat tersebut, ketika dibuka ternyata inilah, "Wahai anak muda, kau tidak tahu siapakah fulan ini? Kakek ini siapa?" Ternyata namanya adalah Abu Kilabah. Beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang terkenal dengan kejujurannya, terkenal doanya diijabah, terkenal kalimatnya dia menjadi seorang hakim, tetapi dirinya tidak mau menjadi seorang hakim pada raja sekarang ini. Karena kenapa? Karena dirinya tidak mau mendekati kepada hal-hal kezaliman. Akhirnya dirinya mengasingkan diri dan kami sedang mencari dirinya. Ini orang soleh. Ini adalah orang yang benar-benar dicari oleh raja kami karena kesolehannya, karena doa mustajabnya, karena dengan tawaduknya dirinya. Maka engkau menemukannya, engkau adalah orang yang beruntung. Seorang anak muda tadi mengatakan, "Alhamdulillah aku masih dipertemukan dengan orang yang soleh." Ikhwan dan ikhwati fillah yang saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat, teman-teman. Kadang kita selalu mengeluh dengan apa yang terjadi atas ujian yang Allah berikan pada kita. Kadang kalimatnya adalah kita sudah mengkaji ilmu agama, bahkan mungkin kajian sudah masuk ke dalam pikiran kita. Tapi kalimatnya, kenapa kita masih tidak percaya terhadap kalam ilahi, yaitu firman Allah. Kadang kita nggak percaya terhadap sabda Rasulullah, itu sebagai barometer kita. Kalimatnya firman Allah adalah asdaqul qailin, sebenar-benarnya perkataan. Kalimatnya Rasulullah adalah manusia yang termaksum, kalimatnya yang benar-benar terpelihara, ucapannya, akhlaknya, pribadinya dan yang lainnya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita masih tidak percaya terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai barometer kita. Apakah dengan ujian seperti apa lagi agar kita diingatkan oleh Allah sehingga kita benar-benar istiqomah? Karena kalimatnya adalah kadang-kadang bisa terjadi kita sekarang berada dalam keimanan yang begitu naik, tetapi di akhir hayat kita ada atau banyak kejadian orang-orang yang su'ul khatimah. Kalimatnya apa? Buruk di akhirnya. Atau ibaratkan ketika kita menjaga ibadah kita, kita menjaga yang namanya syariat kita, kita menjaga yang namanya hati kita. Akan tetapi kita mungkin tidak pernah menjaga yang namanya hati kita. Yang kalimatnya mungkin ilmu kita secara otak kita terus diperluas, tapi hati kita tidak pernah diperluas, bahkan semakin sempit. Maka ketika belajar agama, jangan pernah menjadikan orang lain musuh. Jangan pernah menjadikan orang lain berbeda tentang masalah fikih, berbeda tentang masalah yang namanya kaifiat sholat dan yang lainnya. Itu sebagai musuh kita, tidak. Tetapi ketika kita belajar agama, maka pelajarilah dengan sesempurna mungkin. Sehingga ada perbedaan pendapat, sehingga ada yang namanya
perbedaan kaifiat dan yang lainnya, itu merupakan yang namanya keanekaragaman dalam masalah ibadah, yang mana kalimatnya adalah mereka pun punya guru, mereka pun punya kalimatnya adalah guru ngaji dan yang lain. Kita selaku umat Islam yang benar-benar berada di dalam satu komunitas, berada di dalam satu alur seperti ini adalah sebuah kenikmatan. Daripada kita mencari musuh, lebih baik kita mencari beberapa, bahkan ibaratkan berjuta-juta kawan kita, sehingga kita bisa istiqomah menjaga agama kita ini, sehingga kita bisa istiqomah menjaga yang namanya silaturahim kita ini. Karena teman-teman kita yang benar-benar hakikatnya adalah yang benar-benar benar adalah teman-teman yang selalu mengingatkan kita di dalam ketakwaan, kesabaran, dan mengingatkan kita bahwasannya kita harus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya yang insya Allah sebagai ahli surga kita semuanya, bahwasannya kalau fakir di sini, saya selaku Bapak Felian selalu mengingatkan kalimatnya, bukan berarti saya Bapak Felian adalah orang yang solih, tidak, tetapi kita menuju kesolihan agar kita istiqomah, karena amalan kita tidak cukup hanya melakukan amal baik, tetapi buatlah, kalimatnya adalah untuk kita menjadikan amal baik kita menjadi amal solih, dan kalau bisa bikinlah mesin untuk melakukan amal solih, dan kalau bisa bikin pabrik yang bisa membuat mesin amal soleh. Kalimatnya pabrik di sana adalah kalau ada di atas dari kesolehan kita, maka kalimatnya kita harus cari. Di mana? Maka istiqomahlah dengan orang-orang yang benar-benar mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Abah, teman-teman Hundra, komunitas dan yang lainnya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi tidak ada hal yang benar merupakan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Yang salah itu adalah kesalahan saya pribadi. Yang lebihnya adalah dari Allah, yang kurang saya dari kesalahan saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Sahabat sekalian, kajian yang sungguh-sungguh begitu banyak sekali ilmu yang kita dapat dari Kang Ustadz Baba Felian tentang kehidupan ini. Nah, itu. Sahabat sekalian, jika ingin ada yang ditanyakan kepada Kang Ustadz, silahkan, masih ada waktu kisaran 15 menit ke depan. Jika tidak ada, ya kita ke Kang Haji atau Kang Dani yang akan menginfokan kegiatan Dunrat ke seminggu ke depan. Enggak ada yang mau bertanya, teman-teman. Ini ada dari Kang Roni, Masya Allah, damang Kang. Luar biasa, awis tepang ya. Ayo, ada yang mau bertanya, teman-teman semua. Ini ada dari Subang nih, Bunda Karel, ada Teh Hilda. Aduh, Teh Hilda akhirnya bisa bergabung ini hari Senin. Lagi ngantor kah atau di perjalanan kah? Silakan, ada yang mau bertanya, Kang Wahyu. Bang Budi, ada yang mau bertanya? Ya, ini aja Kang Rani kegiatan. Lagi ditulis biasanya. Kegiatan buat Dunrat ke depan. Karena ini Teh Hilda belum ada suaranya. Teh Hilda tadi ada. Ada Teh Hilda lagi di perjalanan atau di rumah itu Teh Hilda sudah hari Senin ini? Ada di rumah, bentar lagi paling. Oh, kirain Wah, di Cirebon. di rumah, sudah di kantor ini Teh Hilda nih. Belum. Kirain di Cirebon, Bah, mau nitip Haji Aput, Bah. Iya, benar kayak pas ini aja. Sekolah udah mulai masuk ya hari ini ya? Sekarang sudah mulai masuk. Sudah mulai masuk ya. semuanya.
Alhamdulillah mudah-mudahan lancar dan coronanya hilang. Amin, 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 amin. Kang Dani Bapak ada Felian ada ya? sinergis nih. Bentar lagi ya? ada sinergis tuh Kang Roni juga siap-siap goes to school-nya tuh Kak. Masya Allah. Silakan Bapak Felian mau bertanya kepada Bapak Felian. Ada yang ditanyakan kah teman-teman semua? Ayo dibuka on kamera. Ada Pak Nanan ini dari mana Pak Nanan? Salam kenal. Ada Teh Banana Rini. dari Salman ITB Kang. Masya Allah, barakallah di Antos silaturahimnya bergerak. Ada Pak Dadang di Bandung. Kemudian ini ada Bos Alfir tuh. Wih, luar biasa Pak Menteri, lihat. Bapak Felian anu ceramah mah dongkap tinggal itu Pak Menteri oge. Luar biasa. Pak Menteri, Masya Allah, Pak Menteri. Eta sugan aya ieu ada BS-na meureun buat Baba mah aya. Ya, retur. Masya Allah, Masya Allah Pak Menteri, besok Pak Alfir, Masya Allah berkah. Aduh, Bapak Felian nih. Luar biasa. Alhamdulillah. Pak Ustad. Ayo aman Pak Haji, diatur jadwalnya ti Pak Haji insya Allah. Siap. Diantos jadwal tah. Siap. Yap. Baik, teman-teman semua. Kalau tidak ada yang bertanya berarti sudah paham semuanya. Insya Allah mudah-mudahan jazakallahu khairan kasiran buat Baba Fei. Ilmunya luar biasa. Berkaitan dengan hati itu memang PR besar bagi kita, terutama menyangkut persatuan ya. Jadi ketika persatuan itu kemudian kita tidak mulai dari hati, itu terasa sulit sekali, apalagi saling pengen ada di depan semuanya. Jadi sekali lagi hatilah yang menjadi panglima. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa Allah lembutkan hatinya untuk bisa berikhtiar. Ke depan ini banyak program-program yang harus kita kerjakan bersama-sama. Jadi tidak disebut komunitas lagi. Saya lagi pengen menghilangkan bagaimana teman-teman nanti di depan itu komunitas itu hanya sekedar nama, bukan sebagai tujuan. Jadi informasi insya Allah hari Rabu nanti ada kegiatan KCM seperti biasa di Masjid mana nggak tahu Pak Haji Dea ada informasinya Haji nanti. akan infokan ini. Kemudian di hari Kamis ini kita acara berbagi bergerak di tempatnya Kang Ahmad Banjaran ya. Jadi Pak Dadang di Antos ngopi-ngopi kayak di situ ya sama Bos Stainless ya. Bos Stainless di Antos ke Bos Hufla Bos itu. Stainless sama Kang Wahyu. Jadi kita hari Jumatnya kenapa tidak di hari Jumat digeser ke hari Kamis? Karena alhamdulillah sahabat kita Pak Dokter akan melangsungkan pernikahan di hari Sabtu. Jadi hari Jumat sorenya kita sudah beranjak ke Jakarta bersama-sama. Jadi yang mau ikut ke Jakarta juga mangga di Antos nanti kumpul di Kolmas atau di kilometer 125 di Padalarang. Nah, itu di Banjaran itu nanti kurang lebih ada 250 burger yang akan kita bagikan dengan 200 kurang lebih 200 sama asatidnya itu kurang lebih 250 santrian ya. Jadi nanti insya Allah hari Kamis kita buka bersama atau mungkin nggak tahu nih Kang Ahmad kondisinya apakah pada saum atau tidak ini santri-santrinya baru masuk mulai lagi kegiatan. Jadi nanti kondisinya pesantrennya naon Kang Haji? Kang Rani itu nanti Kang Ahmad nge-share ya di grup ya, kita belum dapat. Soalnya ini kemarin ada dari PPMI juga yang ingin ikut berkolaborasi begitu. Masya Allah Wakil Ketua PPMI Bandung ini luar biasa sekali sedang menjadi MC. Luar biasa sekali. Pak Ketuanya siapa? Pak PMI teh. Pak Ketuanya ada Pak Beta dari seorang itu apa? Kalau Wakil Ketuanya siapa? Wakil Ketuanya itu siapa? Wakil Ketuanya Abah Husna. Luar biasa. Alhamdulillah teman-teman semua nanti hari Jumat. Jadi kegiatannya kita ke tempatnya Pak Dokter menikah di hari Sabtunya. Insya Allah sekalian teman-teman yang mau mampir nanti ke Bekasi, cabang bergerak di Pondok Pesantren Bunyan Bekasi. Kita ikhtiarkan setelah pulang dari pernikahannya Pak Dokter ya, insya Allah
kita silaturahim ke Ustadz Uus di Bekasi dan kita akan melihat pondok pesantren yang kita install di Bekasi untuk silaturahim di sana. Itu aja paling Bah yang akan diinformasikannya. Nanti dikoordinasikan saja hari Kamis. Berarti kita akan buka lelangnya 250 santri di tempatnya Kang Ahmad. Untuk nama dan tempatnya nanti di-share di grup untuk lebih jelasnya ya. Siap. Ya, secepatnya soalnya dari PPMI kemarin udah ambil minggu kemarin pinginnya gitu. Tapi siap telat, Pak Wakil gitu. Ketua, siap. Laksanakan, siap. Aman. Ya, siap. Alhamdulillah sahabat sekalian, kita jika tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup kajian. Kang Haji, ini info buat KCM hari Rabu dari Insya Allah masih di daerah mana nih? Dari Barenda, pokoknya Bandung, masih Bandung Selatan, di Al Multajam atau di tempatnya Teh Rani. Oh, yang di itu di Dayakolot, Balenda. Iya deh, kalau Barenda. Atau nanti di Siap. Kang Eka Multajam. Oh, di Pak Eka, Pak di JK ya. Multajam, tinggal nunggu fixnya ya gitu ya. Iya. Oh ya, sama Pak Wakil Ketua mohon diinfokannya ada donasi buat mobil bergeraknya itu dikondisikan sama teman-teman di PPMI ya. Jadi wakaf mobil bergeraknya itu mudah-mudahan siap nanti kita Wakil Ketua bisa mengeksekusinya, insya Allah, amin. Jadi bisa di follow up. kita ikhtiar mobil wakaf buat kegiatan berbaginya nanti insya Allah sudah ada dana 35 juta lebih untuk target di bulan suci Ramadan nanti udah punya ya, kita sudah punya mobil kendaraan itu, jadi nanti setiap hari kita akan berbagi tajil atau jualan di tempat-tempat yang akan kita tuju dengan gitu ya. Dengan food trucknya ya, dengan konsep food trucknya bergeraknya nanti. Jadi nanti kita akan bikin santri-santri bergerak untuk jualan langsung kegiatan di food trucknya. Siap Bah, diinfokan saja ya donasinya ya. Siap, insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, nanti hari Rabu kajian Subuh Nurat akan diisi oleh Kang Ustadz Deden. Stay tune terus di kajian Nurat ya. Ini edisi ke 43 ini, kita udah 43 nih. 43 alhamdulillah. 43 bener tuh. Kelak. Kemarin mah 40. Oh ya, 40, sekarang 44 berarti. Ini sekarang ini kajiannya ke 44. Berarti hari Rabu yang ke 45. Ya betul sekali. Hari Rabu ya. Alhamdulillah, semoga tetap istiqomah ya sahabat sekalian. Tarbiyah ini terlaksana dengan baik dan tentunya tetap bergerak untuk mendapatkan, untuk saling berlomba dalam kebaikan. Jazakallah khair pada Kang Ustadz Baba Fei yang begitu banyak sekali memberikan kita pencerahan, memberikan kita ilmu. Mari kita tutup kajian pagi ini dengan membaca hamdalah tentunya dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat bergerak, selamat beraktivitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya. Ini siap. Dibuka dulu ininya. Astagfirullahaladzim. Aduh, Kang Wahyu dibuka dulu. Kang Wahyu mau dibukanya, juga tadi dibuka soal cicing itu gerak-gerak. Nanti juga foto itu gerak-gerak tadi. Ayo dipoto dulu. Siap. Kalian bakar, Pak. Bos Alfir tinggalin nyumput wae ta jigana mah hari Bos Alfir ya bari ngopi embung we karyawan teh. Pak Haji kunjungan kementerian siap-siap kita. Siap. 1 2 Siap Ustaz. 3. Kita cek ya. Apa? Kelak ditinggal lah.
Oh, Coba beli. mantap. Sip. Alhamdulillah, siap. Selamat bergerak, selamat beraktivitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.